Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 29 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam, maksudnya sirron itu sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Umumnya kalau bicara dagang itu mesti ada untung, ada rugi. Dagang itu nggak mungkin untung tok, mesti ada untung, kadang juga rugi. Bukan hanya rugi, malah bangkrut ya iso. Tapi ada disebut ayat ini, ada perdagangan itu yang nggak pernah rugi. Jadi ada perdagangan yang nggak pernah rugi. Apa perdagangan yang nggak pernah rugi itu? Yaitu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Satu di ayat ini, yaitu membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah. Kita yang sekarang duduk di sini, saya yang kemudian membaca ayat lalu jenengan mendengarkan, ini masuk kategori dagang. Loh kok dagang? Karena jenengan berkorban waktu. Halo. Semua yang namanya perdagangan mesti ada modalnya. Ini bahwa jenengan nggak pulang, ini hasilnya yang berkorban. Jadi berkorban, lalu membaca ayat Quran. Terus apalagi dibarengi yang kedua, wa aqamus shalah. Mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat sendiri itu juga bisa dikategorikan orang yang mampu menyisihkan waktu untuk kemudian mendirikan sholat. Ini juga mesti ada modal yang dikorbankan. Pasti ada hal-hal yang kemudian diperjuangkan. Maka oleh Allah di ayat ini Allah menggunakan istilah perdagangan. Jadi Allah menggunakan istilah baterainya habis. Jadi di ayat ini, apakah membaca Quran, mempelajari Quran, mendirikan sholat, lalu yang ketiga menginfakkan sebagian rizki, sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik menginfakkannya itu dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, semua itu kata Allah bahwa mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Wal muradu bit tijarah, yang dimaksud perdagangan yang tidak rugi di situ adalah sawabullah ta'ala wa maghfiratuhu, yaitu pahala dari Allah, balasan dari Allah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umumnya orang yang namanya dagang itu mesti ada untung ruginya, kecuali
mengharapkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita baca Quran, kita mempelajari Quran, kita mendalami isi kandungannya, kita mendirikan sholat, lalu menyisihkan sebagian yang Allah rizkikan kepada kita, kemudian kita belanjakan di jalan Allah, pasti itu semuanya akan diberi keuntungan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Bahkan orang-orang yang kemudian mampu mengistiqomahkan 3 hal ini tadi, mempelajari Al-Quran, sholatnya dijaga dengan sungguh-sungguh, lalu sebagian rizki yang Allah berikan kemudian diinfakkan, baik sembunyi maupun terang-terangan, pasti oleh Allah akan diberi keberkahan hidup, dunia dan akhirat. Tidak ada ceritanya. Coba kita kita rasakan. Kita baca Quran, mempelajari Quran. Ini kalau ditimbang-timbang dari sisi pengaruhnya ke pikiran dan hati. Perlu diketahui ada kadang-kadang dalam diri kita itu perasaan di mana ada kekhawatiran, ada kesedihan, itu nggak bisa diobati oleh apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada sumpek itu yang nggak bisa hilang walaupun orangnya itu harus jalan-jalan. Ada sumpek yang hanya bisa hilang kalau orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah memberi resep di ayat ini, yaitu satu, untuk bisa menenangkan hati dan pikiran itu. Pertama adalah membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Maka orang-orang yang punya menyisihkan waktunya untuk membaca Quran, apalagi bacaan Quran ini kemudian dibaca khusus di waktu-waktu tertentu, maka pasti Allah akan beri ketenangan hati yang nggak mungkin bisa diperoleh hanya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Begitu pula mendirikan sholat. Bilal bin Rabah itu pernah penasaran karena Nabi itu fisiknya kuat, padahal dalam tanda petik Nabi itu jarang tidur. Padahal umumnya orang kalau jarang tidur biasanya apa yang terjadi pengaruhnya? Gampang sakit. Makanya Bilal itu pernah penasaran sama Nabi itu. Nabi itu kan jarang tidur, tapi kok sehat? Apa sebabnya? Ternyata kata kuncinya adalah ketenangan hati. Menurut penelitian dalam dunia kesehatan, sehat atau sebaliknya sakit itu, yang paling berperan itu bukan makanan, bukan keturunan. Pola makan itu persentase mempengaruhi sehat dan tidak sehat itu dalam penelitian dunia kesehatan itu 15%. Itu di 15% itu dipengaruhi oleh urusan pola makan. Kemudian keturunan, faktor gen itu 10%.
Lalu yang 70% sehat dan tak sehat itu pengaruh dari pikiran. Orang yang pikirannya tenang, orang yang pikirannya itu positif terus, bahagia terus, hatinya tenang, cenderung sehat. Karena itu pernah Bilal bin Rabah itu tanya kepada Rasulullah. Kan Rasul itu secara ilmu kesehatan itu jarang istirahat. Coba jangan bayangkan, sahabat Nabi namanya Hudzaifah itu pernah diajak sholat malam oleh Rasul. Mari ngono meneh itu kapok dijak maneh gak gelem. Apa sebabnya? Karena yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ayat, hampir 3 juz. Itu pun ternyata Al-Baqarah dibaca rakaat pertama itu ternyata Nabi belum rukuk. Masih dilanjut surat Ali Imran. Ali Imran itu berarti menginjak juz ketiga, menginjak juz keempat. Ternyata bayangannya Hudzaifah, wah Nabi nanti kalau Ali Imran selesai rukuk, ternyata gak rukuk, dibablas surat An-Nisa. Mari ngono meneh dijak maneh gak gelem. Iso asam urate kumat. Tapi kenapa Nabi kok sehat? Berarti kan kalau satu rakaat saja itu 6 juz. Satu rakaat 6 juz. Kalau 1 juz itu taruhlah agak cepat itu setengah jam. Kali 6 berapa? Berarti satu rakaat itu 3 jam. Sampai bayang. Berarti Nabi itu tidurnya kapan? Tapi ternyata beliau sehat-sehat saja. Nabi itu hampir tidak pernah sakit itu hanya menjelang wafat saja. Karena itu Bilal bin Rabah itu penasaran. Pertanyaannya sederhana, jenengan itu istirahatnya kapan? Oh gak tahu tuh. Jenengan istirahatnya kapan? Ternyata jawaban Nabi apa? Arihna ya Bilal bis sholati. Saya istirahat itu yaitu ketika saya sholat. Loh kok disebut istirahat sholat? Inna qurrata aini fis sholat. Karena penenang jiwaku, penenang hatiku itu saat saya sholat. Puncak dari ketenangan hati saya itu kalau saya sholat. Maka istirahat yang sebenarnya itu bukan tidur. Istirahat yang sebenarnya itu tenangnya hati dan pikiran. Itu jenenge istirahat. Yang mendefinisikan istirahat tidur itu kan dokter atau umumnya orang kita. Karena umumnya kita itu nek gak tidur itu gak karu-karuan tambahan. Lah Nabi itu istirahatnya justru Nabi mendefinisikan istirahat itu adalah ketenangan hati dan pikiran. Makanya Nabi itu sehat terus karena pikirannya tenang, hatinya tenang. Dan pikiran dan hati itu kalau tenang, tubuh ini secara alamiah itu memproduksi sel-sel yang positif, yang kemudian bisa menguatkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena itu membaca Quran, sholat, lalu juga di sini ditambahi menginfakkan sebagian rizkinya untuk diinfakkan baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu disebut oleh Allah itu perniagaan, perdagangan yang gak pernah rugi. Kenapa? Karena akan membawa keberkahan dunianya juga akan membawa keberkahan. Jangan pernah enggak mendengar
berita bahwa orang yang dermawan terus uripe susah. Halo. Enggak pernah. Justru sing medhit terus uripe susah itu banyak. Karena hakikatnya membahagiakan orang itu, menyenangkan orang, menolong orang itu, hakikatnya adalah menolong dirinya sendiri. Karena Quran mengajarkan bahwa perbuatan itu baliknya, kalau kita berbuat kepada orang lain, justru baliknya itu jauh lebih besar. Karena apa yang diperoleh ketika kita berbagi itu justru yang balik kepada diri kita itu jauh lebih besar, karena ada doa para malaikat dan sebagainya. Malah pernah saya cerita juga di forum ini, saya itu pernah disuguhi minuman begini ketika bertamu. Lalu karena saya mau pamit, saya diajari sejak kecil oleh bapak ibu saya itu, disuguhi sopo ae itu entekno. Ya tak entekno. Setelah itu terus mau pamit, tiba-tiba saya kate tak pamit wong kita mlebu. Malah masuk. Kan ngerti ini tak habiskan, maksud saya tak habiskan itu katanya pamit. Tiba-tiba wong kita masuk. Kira-kira 10 menit metu bawa ceret. Ternyata keluar malah bawa ceret. Pertanyaannya begini, coba kalau minuman tadi itu tidak saya minum, kira-kira ceret metu apa ora? Halo. Kira-kira ceretnya keluar apa enggak? Tidak. Kenapa ceretnya metu? Goro-goro ini tak minum. Bisa jadi rezeki ini sampai gak ditambahi, krono gak tahu disedekah. Makanya ceretnya ambek Allah disimpen itu. Malaikat dikandani, malaikat itu ceretnya delik ambek wong gak dikelongi blas. Ternyata begitu. Itu namanya perdagangan yang gak pernah rugi, disebut ayat ini. Itu salah satunya juga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Ternyata itu malah gak rugi. Akhirnya ya kasih tau boleh dong cara tembak tuh. Ya apa ya? Jadi itu gambaran bahwa ternyata teori yang diberikan oleh Allah itu ini bukan teori manusia yang bisa salah bisa benar, tapi kalau teorinya Allah itu pasti benar, tinggal kita percaya apa tidak. Maka ayat ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi kita supaya kita semakin tersemangati untuk istiqomah membaca Quran, mempelajari Quran, menjaga sholat dan juga menginfakkan sebagian rezekinya. Dan insya Allah oleh Allah akan dijadikan diberi keuntungan baik dunia maupun akhiratnya. Saya kira itu mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjut ayat 31 surat Fatir. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.